Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai takaran. Selamat siang Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas sayapnya berarti Ya. Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Setelah heboh minyak kita 1 liter isi 750 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Saat ini hanya ditemukan minyak kita ukuran 2 liter di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastiin distributornya, ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan membahas temuan minyak kita yang dijual di pasaran yang isinya tak sesuai takaran di label. Dan sudah bersama dengan kami pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Bapak Kudori. Kami juga sebelumnya pemirsa sudah mencoba untuk menghubungi Menteri Pertanian dan juga Wakil Menteri Perdagangan, namun tidak memberikan konfirmasi. Sementara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak juga belum bisa bergabung hingga saat ini. Dan langsung saja saya ke Pak Kudori. Selamat sore Pak, apa kabar Pak? Sore, alhamdulillah baik, Mbak Aya. Ya Pak Kudori, seperti yang sudah beredar di media dan juga diketahui publik terkait dengan temuan minyak goreng kemasan yang bermerek minyak kita yang dijual di pasaran, yang isinya ini nggak sesuai nih Pak dengan takaran yang ada di label. Tanggapan Anda seperti apa sebagai pengamat? Saya bukan konsumen minyak kita ya. Saya sehari-hari membeli minyak goreng kemasan premium yang harganya hari-hari ini jauh lebih mahal.
gitu ya, jauh lebih mahal. Saya sih nggak terlalu kaget ya, gitu, nggak terlalu kaget. Karena kalau melihat struktur ongkos produksi, sebetulnya yang terjadi saat ini, produsen minyak kita itu sangat mungkin untuk terus-menerus merugi ya. Harga bahan baku minyak goreng berbasis sawit yaitu CPO dalam 6 bulan terakhir itu kira-kira 15.000 sampai 16.000 per kilogram ya. Saya mencoba menghitung dengan konversi CPO kalau diolah menjadi minyak goreng itu kira-kira 68,28%. 1 liter itu kira-kira setara dengan 0,8 kilogram ya. 1 liter itu setara 0,8 kilogram. Nah, dengan hitung-hitungan seperti itu, untuk membuat harga eceran tertinggi di level konsumen itu 15.700 ya, bahan bakunya saja supaya dari bahan baku saja itu kira-kira harganya 15.700, itu harga CPO di pasar harus 13.400. Kalau hari-hari ini harga CPO di pasar itu 15.000 sampai 16.000, hitung-hitungan sederhana tadi sudah menunjukkan bahwa dari sisi bahan baku saja produsen sangat mungkin tidak untung ya. Ini harga bahan baku 13.400 belum menghitung biaya mengolah, biaya distribusi, dan margin keuntungan. Kalau kita perhitungkan 3 komponen itu pasti jauh lebih tinggi gitu. Jadi menurut saya kebijakan yang ada sekarang itu memang nggak masuk akal untuk meminta produsen menjual ke distributor tingkat 1 ya. Produsen menurut aturan pemerintah, produsen minyak kita menjual ke distributor tingkat 1 atau D1 itu 13.500 per liter. Nggak mungkin dengan harga CPO sekarang untuk bisa memproduksi dengan harga itu tanpa rugi ya. Ya, di pasaran juga ditemukan bahwa harga jualnya ini pun sudah melebihi harga eceran HET harga eceran tertinggi. Apakah ini alasan Anda tidak menggunakan minyak kita, Pak Kudori? Enggak juga ya. Kalau harga di atas HET itu sudah lama gitu ya, sudah lama. Mungkin penting untuk diketahui, jadi HET terbaru 15.700 per liter itu berlaku per 14 Agustus tahun lalu. Sebelum itu HET-nya ada 14.000. Tapi kalau kita cek ya, kenaik harga minyak kita di atas HET itu sudah lama. Ketika HET-nya masih 14.000 per liter, itu sejak pertengahan 2023 itu sudah di atas HET. Kalau kita cek HET yang terbaru ya 15.700 per liter itu sejak Juni, jadi sebelum HET terbaru itu sudah di atas HET gitu. Jadi sebetulnya kalau mempersoalkan di atas HET hari-hari ini sebetulnya ya sudah sangat-sangat terlambat. Sebetulnya kenaikan atau harga minyak kita di atas HET itu bukan baru-baru ini, udah beberapa bulan, bahkan sejak pertengahan tahun 2023. Ya, Pak, tapi menurut Anda apa sih penyebab selain memang ada kenakalan begitu dari perusahaan-perusahaan atau mungkin dari yang jual distributornya terkait dengan harga di atas HET ini, menurut Anda faktor apa sih yang membuat mereka menerapkan harga tersebut? Kan tadi saya jelaskan ya bahwa produsen itu harus menjual minyak goreng hasil produksi ke distributor tingkat 1 itu 13.500. Harga CPO hari-hari ini ya 6 bulan terakhir itu 15.000 sampai 16.000. Nggak mungkin dengan bahan baku yang jauh lebih mahal dari produk jadi itu mereka produsen-produsen itu untuk bisa berproduksi tanpa kerugian, nggak mungkin gitu. Jadi yang sangat mungkin terjadi adalah kalau pemerintah menetapkan kebijakan seperti yang sekarang, yang sangat mungkin terjadi adalah 2 hal. Pertama ya, produsen akan memproduksi sesuai dan menjual dengan
sesuai HET, tapi yang dikorbankan adalah kualitas. Baik. Penurunan atau penyunatan isi itu adalah bagian dari penurunan kualitas. Baik. Dan yang kedua adalah menjual di atas HET. Ini ya untuk menutupi kerugian itu. Jadi menurut saya pemerintah tidak adil kalau mempertahankan seperti ini. Baik. Kebijakannya harus segera dikoreksi supaya kebijakan yang mendistorsi pasar ini tidak terus terjadi dan ujung-ujungnya ya pengusaha yang akan disalah-salahkan, padahal mereka menjual di atas HET, mengurangi isi itu karena terpaksa oleh aturan gitu. Terpaksa oleh aturan. Tapi karena adanya isu ini, Mentan sempat mengatakan akan menghukum perusahaan ini dan ada 3 nama perusahaan. Kalau menurut Anda, apakah perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran ini harus diproses secara hukum dan ditutup, Pak? Menurut saya pemerintah harus introspeksi ya, gitu ya. Tadi saya jelaskan sebetulnya harga minyak kita di atas HET itu sudah lama. Artinya ada sesuatu yang dilakukan pemerintah itu sama sekali tidak menyentuh akar persoalan. Ya. Sangat tidak adil kalau pengusaha diwajibkan menjual dengan harga tadi di distributor tingkat 1 13.500 kalau bahan bakunya jauh lebih mahal. Baik. Dan itu kalau mereka terus-menerus memproduksi itu pasti akan merugi. Kalau aturannya itu tidak memungkinkan pengusaha untuk berlaku curang ya atau melakukan penjualan di atas HET yang itu melanggar ya. Dan itu mereka melakukan itu karena terpaksa oleh aturan, terpaksa oleh regulasi yang memang tidak memungkinkan kalau mereka taat regulasi tapi rugi. Sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah yang salah pengusahanya atau yang membuat regulasinya. Ya baik, berarti memang banyak pelajaran, terutama highlightnya tadi Anda sebutkan adalah regulasi dari pemerintah. Baik Pak Kudori, sepertinya waktu kita sudah habis untuk perbincangan terkait hal ini. Terima kasih atas waktu Anda sudah berbincang bersama kami di Sindosore. Selamat beraktivitas kembali Pak.